penyelesaiannya. Ada diatur prosedurnya bahwa kalau keberatan itu boleh mengajukan dan waktunya cukup panjang, yaitu selama 3 tahun. Kemudian yang terakhir pasal 26 ya, yang akan kita pelajari adalah pertukaran informasi yang sekarang ini merupakan hal yang trendy ya, yang sedang dibahas di perpajakan internasional ya, dan maupun pajak internasional, pajak nasional yang ada kaitannya dengan perpajakan internasional. Bisa dibantu dibaca Ignatius Noldi? Masih ada? Ya Bu, ada Bu. Silakan. Pasal 26. Pasal 26 pertukaran informasi. Ayat 1, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian akan melakukan pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan domestik kedua negara tersebut yang berkenaan dengan pihak-pihak yang dicakup dalam perjanjian ini yang berkenaan dengan pajak-pajak. Yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam perjanjian ini sepanjang pengenaan pajak menurut perundang-undangan negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan perjanjian ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dalam kurung orang dan badan yang dicakup dalam perjanjian. Setiap informasi yang diterima oleh suatu negara pihak pada perjanjian harus dijaga kerahasiaannya. Oke, boleh dilanjutkan. Pasal 26 ayat 1 lanjutan, seperti halnya informasi yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik negara tersebut dan hanya akan diungkapkan kepada pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang, dalam kurung termaksud pengadilan dan badan-badan administratif yang terlibat dalam penaksiran, penagihan, pengadministrasian, penegakan hukum, penuntutan, atau penentuan permohonan banding yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup oleh perjanjian ini. Pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tadi untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tadi dalam proses pengadilan atau dalam perbuatan keputusan pengadilan. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama, Ibu. Kemudian pasal 26 ayat 2, ketentuan-ketentuan dari ayat 1 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebani suatu negara pihak pada perjanjian suatu kewajiban untuk A. Melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang menyimpang dari perundang-undangan atau praktek administratif yang berlaku di negara tersebut atau negara pihak lainnya pada perjanjian. B. Memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administratif yang lazim di negara tersebut atau di negara pihak lainnya pada perjanjian. C. Memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia di bidang perdagangan usaha, industri, perniagaan, atau keahlian, atau yang mengungkapkan proses perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan umum. Pasal 26 ayat 3, jika informasi diminta oleh suatu negara pihak pada perjanjian berdasarkan pasal ini, negara pihak lainnya pada perjanjian akan mencarikan informasi yang berhubungan dengan permintaan tersebut dengan cara yang sama dan dalam taraf yang sama apabila pajak negara yang disebutkan pertama adalah negara pihak lainnya dan dikenakan oleh negara pihak lainnya tersebut. Jika secara spesifik diminta oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara pihak pada perjanjian, pejabat yang berwenang dari negara pihak lainnya pada perjanjian akan menyediakan informasi berdasarkan pasal ini dalam bentuk penjelasan dari para saksi dan salinan otentik dari dokumen asli yang belum diedit, termasuk buku, paper, laporan, catatan,
rekening dan karya tulis lainnya dalam taraf yang sama dengan penjelasan dan dokumen yang dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan dan praktek administratif dari negara pihak lainnya tersebut yang berkenaan dengan perpajakannya sendiri. Pasal 26 ayat 4, pertukaran informasi akan dilakukan baik secara rutin maupun atas dasar permintaan dengan menunjuk hal-hal khusus. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian dapat membuat persetujuan tentang daftar informasi yang akan diberikan secara rutin. Ayat 5, para pejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada perjanjian akan saling memberitahukan publikasi dari negara masing-masing yang berkenaan dengan penerapan perjanjian ini, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, atau keputusan pengadilan dengan mengirimkan dalam tahun takwim di mana publikasi tersebut diberlakukan. Kemudian pasal 26 ayat 6, untuk kepentingan pasal ini menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 2, pajak-pajak yang dicakup dalam perjanjian. Perjanjian akan berlaku terhadap setiap jenis pajak yang dikenakan oleh suatu negara pihak pada perjanjian. Jadi diperluas. Ya. Jadi pertukaran informasi ini sekarang ini merupakan hal yang penting, ya. Hal yang penting karena dengan adanya perpajakan internasional ini, masing-masing negara itu tidak bisa mengeksekusi, ya. Mengeksekusi wajib pajak yang tidak mentaati aturan. Umpamanya contohnya ada wajib pajak Amerika yang mempunyai hutang pajak di Indonesia, terus kemudian belum membayar, tapi dia sudah pergi, ya, pulang ke Amerika. Maka pemerintah Indonesia tidak bisa terus mengirimkan jurusita ke Amerika, menagih di Amerika, dan sebagainya, sehingga informasi itu dikirimkan ke kantor pajak di Amerika. Nah, soal penagihannya atau selanjutnya itu terserah negara Amerika. Tetapi di dalam tax treaty antara Indonesia dengan Amerika ini, pertukaran informasinya dijelaskan secara rinci, ya, secara rinci. Oke, untuk yang lainnya itu adalah pasal 27 ini mengenai pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler yang dikecualikan dari pengenaan tax treaty sehingga kita tidak pelajari, jadi sampai pasal 26 saja. Kemudian ada tugas, ya, tugas masing-masing silahkan membuat resume, ya, resume dari tax treaty Indonesia Amerika ini. Resume yang pertama itu mengulas mengenai kriteria penduduk, ya, kriteria penduduk yang di pasal 4 tadi, ya, pasal 4 kriteria penduduk. Kemudian yang kedua mengenai ambil 3 contoh penghasilan, ya, pembagian hak pemajakan, ya, pembagian hak pemajakan dari 3 contoh penghasilan. Pembagian hak pemajakan dari negara sumber dengan negara domisili. Terus kemudian yang ketiga, 1, 2, 3, yang ketiga adalah untuk membuat cerita singkat mengenai persetujuan bersama atau mutual agreement procedure yang terdiri dari 4 pasal tadi mengenai penghindaran pajak berganda, terus kemudian di pasal 25 mengenai non-diskriminasi, pasal 24 ya tadi, pasal 25 mengenai persetujuan bersama, dan pasal 26 mengenai pertukaran informasi dan ditulis tangan.